Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau mengutus Yesus sebagai Gembala Agung bagi kami sehingga kami mengenal Engkau sebagai Bapa. Dan Gembala Agung ini adalah satu-satunya pintu kepada Engkau, satu-satunya pintu untuk masuk kerajaan surga. Bantu kami ya Bapa untuk mengenal suara Gembala kami, untuk mendengarkan suara Gembala kami dan mengikuti apa yang kehendaki. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bersyukur dan berterima kasih bahwa Yesus menyatakan diri sebagai Gembala dan kita domba-dombanya. Dan ini menunjukkan kepada kita suatu relasi, sekali lagi, relasi personal. Karena domba mendengar suara gembala, gembala mendengarkan suara domba. Sehingga mereka saling mengasihi, saling mengerti, saling memahami, saling menyelami, bahkan saling menyayangi satu sama lain. Kalau ada domba yang hilang dicari, meski hanya satu sekalipun dari 100 domba dicari, digendong ya, domba itu, dipangku, ya, bahkan disayang sungguh-sungguh, dijaga, dipelihara. Ya, dalam Mazmur 23 kita mendengar begitu bagaimana relasi domba dan gembala itu dilukiskan dengan sangat indah. Dan itulah yang Tuhan telah lakukan kepada kita dengan memberikan kepada kita Yesus Sang Gembala bagi domba-dombanya. Dia mengorbankan hidupnya bagi domba-dombanya. Maka suatu yang harus kita mengerti dan pahami dan harus kita coba bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Gembala yang sungguh memperhatikan hidup kita. Ya, secara apapun, secara fisik, secara psikis, secara material, ya, bahkan lebih daripada itu memberikan kepada kita jaminan keselamatan. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, gembala itu juga bukan hanya relasi, tetapi gembala dilukiskan juga sebagai pintu. Ya. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, Yesus adalah pintu satu-satunya. Bagi kita orang Katolik sebagai pintu satu-satunya menuju kerajaan surga, menuju keabadian, menuju kekekalan. Ya, jadi gembala itu adalah satu-satunya pintu. Nah, kita sebagai orang Katolik, ya paling tidak meniru teladan Yesus sebagai gembala ini. Siapakah domba-domba kita? Bisa saja orang yang di sekitar kita, orang yang dekat dengan kita, keluarga, Anda sebagai bapak dan ibu, bagaimana mengembalakan domba-domba, suami, istri, dan anak-anak. Siapapun yang berada di luar kita menjadi domba kita dan kita menjadi gembala. Dan kita juga bisa menjadi menjadi domba bagi orang lain. Ketika orang lain juga menempatkan kita dalam posisi-posisi tertentu. Jadi kita juga adalah gembala, tapi juga kita adalah domba. Bagaimana kita bisa membawa domba-domba yang berada di sekitar kita untuk membawa kepada Kristus. Maka ketika ada salah satu atau salah dua dari keluarga kita yang tidak beres atau tidak benar, maka kita belajar untuk membawa mereka kepada Kristus. Ya, itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita secara lebih luas. Tentu saja kalau kita mengerti secara hierarkis adalah gembala adalah Yesus sendiri, Gembala Agung, lalu para paus, uskup, ya, para imam dan para pemimpin lokal dalam tanda petik lingkungan, wilayah, dan diakon dan seterusnya. Ini semua secara hierarkis, tetapi pada dasarnya juga tidak hanya ke atas tetapi juga ke samping. Kita juga adalah gembala, kita adalah domba bagi kehidupan kita masing-masing. Nah, kalau kita melihat dalam cakrawala seperti ini, maka siapapun saya, ya, mempunyai tanggung jawab untuk membawa domba-domba itu kepada Kristus, kepada keselamatan. Dan membawa Kristus kepada keselamatan karena Kristus adalah pintu menuju kerajaan surga. Saudara,
itulah yang harus menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Katolik. Maka kita mempunyai tugas dan kewajiban, sekali lagi misi, ya. Kita tidak cukup hanya untuk diri kita sendiri, ya. Kita tidak cukup hanya menerima tubuh Kristus. Kita tidak cukup hanya menghayati hidup kita pribadi, memperbaiki hidup kita pribadi, tetapi juga kita memiliki tanggung jawab untuk membawa orang-orang di sekitar kita, entah Katolik entah tidak, untuk mengenal Kristus sebagai satu-satunya pintu menuju kerajaan surga. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya tugas para pastor, tugas para gembala gereja, tugas para pemimpin lokal, ketua lingkungan, wilayah, tapi kita semua mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya di dalam membawa orang kepada Kristus. Bila tidak demikian, maka iman kita menjadi iman yang pasif, iman yang hanya untuk diri kita sendiri, bahkan mungkin dalam tanda petik, maaf, kita menjadi narsisistik untuk kepentingan diri kita sendiri. Maka kita juga memiliki tanggung jawab juga untuk mendoakan. Kalau kita tidak mampu melakukan sesuatu dengan berbagai macam aktivitas pastoral, tapi juga bisa mendoakan, ya, mendoakan saudara-saudara kita di rumah kita, keluarga kita, mendoakan gereja, mendoakan Ukraina, mendoakan Rusia, mendoakan perdamaian. Itu adalah bagian besar dari tugas penggembalaan jiwa-jiwa kepada Kristus. Nah, bila demikian maka kita tak pernah lepas dari tugas yang sangat mulia ini. Sekali lagi kita dipanggil untuk juga membantu menyelamatkan siapapun di sekitar kita untuk karya-karya kerasulan, karya-karya pastoral. Yang kedua, dalam bacaan pertama hari ini kita diingatkan sekali lagi bahwa kenapa orang Katolik tidak ada pantangan sama sekali dengan binatang-binatang, ya. Kita tahu sebetulnya tradisi orang Yahudi larangan untuk memakan dalam kitab Imamat begitu besar, banyak larangan untuk tidak makan daging babi, ya, untuk tidak makan daging unta atau lele dan seterusnya. Ada begitu banyak, ya. Dan Petrus dalam penglihatan itu mengatakan semua halal, ya. Tidak apa yang dikatakan halal oleh Tuhan tidak boleh dikatakan haram bagi manusia. Mengapa demikian? Supaya kita tidak, bukan berarti kita harus rakus makan segala sesuatu, tidak juga gitu. Kita tahu mana yang cocok, mana yang pas, mana yang penting dan perlu untuk tubuh kita. Ya, kalau kita bukan tidak boleh makan ikan, bukan tidak boleh makan daging, tetapi mana yang persis yang cocok, yang kita bertanggung jawab atas tubuh raga kita masing-masing. Ya, jadi tidak ada halangan sama sekali bagi orang Katolik, tetapi kita menjaga, bertanggung jawab, memelihara tubuh kita, makanan mana yang tidak cocok untuk kita, ya. Mungkin bagi orang lain cocok, monggo. Dan ini mau menunjukkan kepada kita pada hidup itu bukan pada hal-hal yang hidup rohani itu pada hal-hal yang remeh, yang soal makanan, soal hal-hal hukum peraturan yang sangat ketat bagi orang-orang Yahudi, ya. Misalnya pada hari Sabat tidak boleh melangkah sampai 500 meter dan seterusnya. Ya, maka kita lihat bagaimana Yesus menentang, membaharui hukum-hukum, peraturan-peraturan dalam tradisi Yahudi yang mungkin diadopsi, diikuti oleh saudara-saudara yang baru saja merayakan Idul Fitri. Jadi hidup itu harus merdeka sebagai anak Allah yang merdeka, yang bertanggung jawab, yang mengambil keputusan sesuai dengan apa yang penting dan perlu bagi kita. Ya, jadi tidak terpaku, terikat dan diikat oleh kekuatan-kekuatan, oleh peraturan-peraturan yang remeh-temeh soal makanan, soal harus pakai baju ini, soal pakai hiasan seperti ini. Kita dibelenggu oleh itu. Tuhan Yesus tidak mengendaki kita begitu. Tuhan Yesus mengendaki kita merdeka, kita mengambil keputusan sesuai dengan apa yang penting dan perlu bagi hidup kita. Sekali lagi, semoga Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua untuk menjadi gembala, untuk menjadi domba yang baik, dimanapun kita berada sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tuhan memberkati Anda semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.